Apa di antaranya di saat kita meminta hajat kabul, gak akan Allah enggan mengijabah sedang kita dawam ratib. Seorang yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, Al-Habibullah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini. Suatu saat Habib Umar di dalam rumah Habib Umar, keluar Habib Umar masuk ke dalam rumah suatu malam. Itu selama 1 minggu. Keluar Habib Umar, masuk Habib Umar. Selama seminggu Habib Umar gak berani keluar, kelihat ketakutan. Syekh Ali Baras nyamperin Habib Umar. Ya Habib, kenapa Habib? Ayo ke depan. Allah manggil. Itu diantara kekeramahan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sahibur ratib, yang ngarang ratib yang kita baca ini. Habib Umar ke depan, na'am ya Rab, na'am ya Rab, masuk Habib Umar. Besoknya lagi Habib Umar ke depan, na'am ya Rab, na'am ya Rab, iya ya Allah, iya ya Allah, masuk lagi. Habib Umar ini buta, matanya nggak bisa melihat. Tapi seperti itu kekeramahan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sahibur ratib. Jadi Allah menjadikan karamah, Allah meletakkan babil hidayah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ngerti benar-benar masalah al-huda, petunjuk hidayah. Kenapa selalu Habib Umar, kegemaran Habib Umar sampaikan kitab tasawuf Bidayatul Hidayah, yang mana kitab Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali diriwayatkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, thuluthul Quran. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di majelis ngariung telah membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baras. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan, jasad ini akan berakhir, akan kita ketemu umur, akan ketemu ajal, sehingga mudah-mudahan amal kebaikan yang kita bawa mendapat husnul khatimah, sehingga bisa memandang wajah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, mendapat syafaat Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Bang Dendi, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, digabul hajat. Dan Ustadz Jajang, mudah-mudahan sehat afiat, digabul hajat. Dan para asatidzah yang lain, mudah-mudahan diberkahi rezeki, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiatkan badan. Dan antum semua jamaah majelis ngariung, mudah-mudahan dikabul hajat, panjang umur, sehat afiatkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala yabda'ul khalqa, yang mendirikan langit. Kenapa hujan turun? Apa hujan yang dikatakan hujan ini yang turun minas sama, yang Allah turunkan dari langit itu rahmat Allah Subhanahu wa taala.
rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di seluruh alam semesta ini, di antaranya al-matar, hujan itu. Yunazzilu minas sama, Allah yang mengeluarkan itu dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala yabda'ul khalqa. Terus Allah dikatakan langit itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, pula kita manusia yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala sampai mengungguli malaikat. Kalau kita mempunyai al-ilmu, kalau kita mempunyai ilmu agama, kalau kita mempunyai akhlakul karimah, yang mana dikatakan al-adab fauqal alim, kita akan membawa amal-amal itu. Kenapa dikatakan manusia makhluk yang paling sempurna? Karena seperti itu yang Allah tentukan. Iradah yang Allah tentukan kepada kita makhluk untuk kita mengimani itu takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada rukun iman yang harus kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran Al-Karim, ya, dan Rasul Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaza wa kaza, yang ada 6 itu. Yang terakhir, ya, percaya kepada apa yang Allah tentukan, takdir. Allah yang badi'us samawat, Allah yang mendirikan itu langit di atas sana. Wal ardi, dan bumi yang di bawah ini. Wa bainaha, dan di antaranya itu hidup manusia kita di dunia ini, di bumi ini. Dunia ini sampai keluar, ya, daripada bumi ini. Allah perlihatkan an-najm, bintang-bintang itu di langit. Yang mana dikatakan itu kuasa Allah menciptakan sesuatu yang tinggi, dia jauh di langit sana. Untuk kita melihat itu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rezeki, baik itu yang nampak atau yang enggak nampak. Allah memberikan rezeki yang mana terlihat zahir atau yang batin. Apa semisal sehatnya badan yang Allah berikan, yang kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu nikmat, karena itu kesenangan, karena itu yang menjadikan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita manusia dalam beribadah mampu mengerjakan. Orang sakit terkadang dia harus sholat duduk. Orang sakit sampai terkadang harus dia sholat sambil tiduran, ya, sampai dengan isaraf, dengan apa, kedip-kedip mata. Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini mewajibkan kita di dunia ini untuk sholat, mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan ini. Yang dikatakan Nabi SAW, ad-dunya mal'unatan wa ma fiha ila zikrullah aliman muta'alliman. Dunia dan seisinya itu fana, akan kiamat, akan hancur. Badan jasad ini akan kembali kepada tanah. Awaluhut turab, dibuat Nabi Allah Adam minatin, dari tanah, dan akan kita abna Adam, manusia kembali kepada tanah. Wa akhiruhu hisab, akan kembali kepada tanah. Apa yang dibawa di dunia yang fana itu zikrullah, ibadah kepada Allah. Maka dikatakan Rasulullah merhatikan salat. As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Man agamaha faqad agama din. Siapa ia mengerjakan salat, berarti teguh pendirian orang ini, insyaallah dalam hidup selamat orang ini. Wa man tarakaha, dan siapa meninggalkan bab salat, perkara salat ini, faqad haddama din, maka seorang itu menghancurkan iman. Ada sifat zahir Allah ciptakan di alam semesta ini, seluruh alam, dan semua jasad-jasad kita yang Allah beri ruh,
Allah beri kehidupan, al-anfas, kehidupan. Sebagai petunjuk kita, salat yang kita kerjakan setiap subuh, dan selalu kita menghadap kepada kiblat, sehingga di akhirat kelak mendapatkan sirat, mendapatkan jalan mudah, mendapatkan akhir husnul khatimah. Kenapa selama di dunia sami'na wa ata'na, selalu taat kepada apa yang Allah perintahkan, selalu birrul walidain, memuliakan kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua. Kama tadinu tudan, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda seorang dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia enggak beribadah, ia fana orang ini. Jasad akan fasad, tangan akan rusak, mata akan rusak, telinga akan rusak, jasad akan fasad, tubuh orang ini akan rusak, dan hati terus akan bertambah jauh seorang itu dari nazrah, dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Membaca ratib Al-Imam Al-Ghud bil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas menambahkan kita dalam menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikrullah wa zikrul anbiya, dengan kita bersalawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW, mendekatkan kepada kebaikan-kebaikan, menjauhkan kita daripada keburukan. Keburukan apa? Di antaranya penyakit-penyakit luar biasa, dari bahaya musibah kebakaran. Jadi apa yang merugikan, ya, Anda sesuatu terbakar, akan habis sesuatu itu menjadi abu, akan menjadi kayu itu menjadi hitam. Wa na'udzubillah min dzalik, terkadang nyawa pula melayang. Itu yang dikatakan musibah. Dengan membaca ratib akan menjauhkan kita dari musibah itu, kebakaran, kecurian, dan apa segala keburukan yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan untuk kita jauhi. Di antara dengan membaca ratib Al-Atas, insyaallah bibarakah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas sahibur ratib wa Syekh Ali Baras, kita mendapat perlindungan, jagaan. Yang mana dikatakan Al-Habib Umar ini memiliki banyak karamah. Habib Umar, suatu saat pernah Habib Umar dikatakan seorang, dia pernah ke suatu tempat yang Habib Umar sebenarnya tidak ke tempat itu. Bingung Habib Umar, karena Habib Umar nggak pernah ke sana. Nah, dikatakan, Habib Umar, kau pernah lama singgah di sini, kaza wa kaza, seperti itu. Karamahan ini sesuatu yang nggak dinalar tapi zahir. Karamah yang dikatakan bukan minasyaitan tapi minallah, bukan dari sihir, dari orang kahin, ya, dukun atau apa, tapi minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan termasuk al-matar, hujan Allah turunkan. Begitu kita merasakan hawa ini zahir, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban kita mensyukuri apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa salat miftahul jannah. Kenapa setiap salat syahadat pembuka surga kita, babil jannah, pintu surga, ya, kebaikan. Sudah barang tentu ahli jannah, orang yang di akhirat kalau mendapat surga, di dunia insyaallah senang. Pasti senang, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala golongkan orang ini ahli jannah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang memang melakukan amalun saleh, ghairu zalik, bahkan dia memang melakukan perbuatan amal baik dan enggak pernah melakukan keburukan. Khawas orang ini, termasuk sahibur ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini, daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan beliau ini Ghud bil Anfas bin Aqtabillah, daripada wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kita membaca ratib Al-Idrus, membaca ratib Al-Haddad, dan membaca ratib Al-Atas, insyaallah kita akan mendapat, ya, keberkahan karamah sahibur ratib. Amin, Allahumma amin.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pantang. Allah nggak pernah. Allah jauh dari sifat-sifat buruk. Apa diantaranya di saat kita meminta hajat kabul, nggak akan Allah enggan mengijabah. Sedang kita dawam ratib. Seorang yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, Al-Habibullah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini. Suatu saat Habib Umar di dalam rumah Habib Umar. Keluar Habib Umar, masuk ke dalam rumah suatu malam. Itu selama 1 minggu. Keluar Habib Umar, masuk Habib Umar. Selama seminggu Habib Umar gak berani keluar. Kelihat ketakutan. Syekh Ali Baros nyamperin Habib Umar. Ya Habib, kenapa Habib? Ayo ke depan. Allah manggil. Itu diantara kekeramahan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Sahibur Ratib, yang ngarang ratib yang kita baca ini. Habib Umar ke depan, naam ya Rab, masuk Habib Umar. Besoknya lagi Habib Umar ke depan, naam ya Rab, iya ya Allah, masuk lagi. Habib Umar ini buta, matanya nggak bisa ngelihat. Tapi seperti itu kekaramahan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Sahibur Ratib. Jadi Allah menjadikan karamah, Allah meletakkan babil hidayah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ngerti benar-benar masalah al-huda, petunjuk hidayah. Kenapa selalu Habib Umar, kegemaran Habib Umar sampaikan kitab tasawuf Bidayatul Hidayah, yang mana kitab Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali diriwayatkan seperti itu. Jadi kalau kita hidup bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hakikat seorang menjalani hidup yang benar. Kalau dia bergantung kepada selain Allah, walaupun kepada dirinya sendiri, wa ana syirik, orang yang akan jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min zalik. Salat yang dikerjakan seorang ini, Al-Habib Umar setiap malam salat sunnah sampai subuh, setiap hari sampai akhir hayat, nggak ngerti berapa tahun. Memang Habib Umar ini setiap kerjaannya ba'da isya sampai subuh sembahyang sunnah. Itu yang dikerjakan orang-orang soleh. Habib punya guru di Banten, depan Deglang, Abuya Muhammad Demyati. Itu Cidahu, itu pertama Habib ketemu, itu sholat sunnah terus pada maghrib. Sampai selesai, baru nemuin tamu. Kita muteri ngelihat ini, sholat sunnah. Itu kerjaan orang-orang yang Allah berikan cahaya fi wajhuh, di wajah orang-orang itu, termasuk Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Kenapa? Qala Rasul, dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmin, kota daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa aliyun babuha, dan akan keluar cahaya itu daripada pintu khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha. Dikatakan wajah yang sangat dekat kepada Allah, wajah yang kita mengharap seperti itu. Ikuti bagaimana cara mandang beliau radhiyallahu an wa sahabatu Rasulullah ajmain, dan bagaimana kita mendapatkan berkah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, yang mana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, kita melihat dunia ini, ya, Habib Umar nggak ngelihat dunia, tapi pandangan hati Habib Umar, ya, bagaimana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini bisa menghidupkan hati-hati kita yang mati. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini memberkahi jiwa-jiwa kita yang mati, sampai-sampai yang mana sudah meninggalkan kita yang dawam kathir, banyak membaca ratib Al-Habib Umar ini, insya Allah sudah mendapatkan barakah fadilah Al-Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas radhiyallahu an, dengan pandangan aulia. Dan apa rahmat Allah turun, ataukah kita meminta kepada Allah, selalu meminta kebaikan, Allah beri kebaikan, Allah kabul, Allah apa yang kita hajatkan Allah berikan. Karena seorang yang dia soleh, yang dia nggak pernah meninggalkan sholat, aqimus sholat li dzikri, sudah sholat yang dikatakan tiang agama, dan sholat ini bentuk pengibadahan kita kepada Allah. Jadi cara kita bagaimana di dunia ini menyelesaikan urusan di dunia, ngerjakan sholat. Kalau kita di dunia nggak ngerjakan sholat, berarti kita ini nggak benar.
kerjaan kita nggak beres, urusan kita sama Khalik Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Karena mubadzir ikhwanus syaitin, berarti kita tercampur dengan gangguan setan. Berarti kita jauh daripada kebaikan-kebaikan. Kenapa? Aba wastakbar. Iblis laknatullah aba wastakbar. Ketika disuruh sujud ke Nabi Allah Adam alaihi salam, aba, mengabaikan iblis. Enggak mau iblis memandang Allah. Seketika itu Allah kutuk. Ya, maka dalam ratib kita membaca pertama mukaddimah itu a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Kita berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari musuh yang paling nyata. Kenapa? Karena awalun nas, Nabi Allah Adam alaihi salam itu dia iblis laknatullah yang mengganggu sehingga kita di sini. Itu yang Allah tentukan. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah memberikan keberkahan itu. Allah memberikan rahmat. Allah memberikan ampunan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan Allah katakan khalaqal insana fi ahsani takwim. Wahai Adam, Nabi Allah Adam alaihi salam ini yang dikatakan Abul Bashar, bapak daripada kita semua manusia. Ya. Dan Allah pun memberikan sesuatu yang membuat Nabi Allah Adam ini terpesona dia. Dan melihat cahaya Nabi Allah Adam. Yang ingin dilihat Nabi Allah Adam. Yang sehingga ketika cahaya itu diletakkan di telunjuk Nabi Allah Adam alaihissalam, spontan Nabi Allah Adam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan ketika di cahaya ini Anur Muhammad SAW. Ini cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan qabla ayakhluqa Adam. Sebelum Allah jadikan alam semesta ini, sebelum Allah jadikan langit itu yang tinggi, hujan belum ada, panas apa matahari, terus Allah adakan syams, matahari itu ja'alna nahara, Allah berangkatkan itu matahari. Sebelum apa segala sesuatu di zaman azali dikatakan Allah jadikan Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW berbentuk nur, cahaya yang dikatakan terus lahirlah min sulbi Adam, keluar itu fi khalili Ibrahim, terus fi safinatin Nuh, sampailah wulid lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu syahar di sepertiga malam di yaumul Itsnin, di hari Senin lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk hujan rahmat Allah dan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan seluruh hujan itu mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap tetes Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang lain. Itu di antara keutamaan kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataskurilah, disuruh kita bersyukur kepada Allah karena memang yang dikatakan kewajiban seorang hamba. Nah, kita bukan hamba kalau nggak ngerti bagaimana hamba ini apa? Menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Khalik yang menciptakan segala sesuatu. Badius samawati yang menjadikan itu langit tinggi menjulang di atas yang tanpa tiang. Dan salat yang dikatakan tiang agama sehingga akan mampu kita membawa gangguan dunia ini sehingga ketemu umur kita, ketemu ajal. Bagaimana kita berusaha, bagaimana kita hidup bertahan ya sampai akhir hayat, beramal-amal saleh. Kenapa? Karena supaya mendapat husnul khatimah. Bagaimana kita hidup ikhtiar, berusaha mendapatkan apa-apa yang halal untuk kita berakhir hayat husnul khatimah. Bagaimana kita gak pernah tarka salat, meninggalkan salat untuk kita berakhir hidup husnul khatimah. Bagaimana kita mengikat kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, akan dilupakan Allah, akan jauh dari hujan rahmat Allah, akan jauh dari kemauan untuk kita agam salat, mendirikan salat. Bagaimana seorang akan mendapatkan husnul khatimah? Orang itu berharap, ya, kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala berharap dalam segala apa untuk kebaikan yang kita dapatkan. Kita berharap untuk kita mendapatkan kesenangan. Kita berharap
untuk Allah jadikan kita orang ahlu takwa, orang yang bertakwa kepada Allah, yang orang nggak pernah meninggalkan sholat, orang yang selalu memperhatikan waktu-waktu sholat. Ini waktu sholat yang terus dikatakan akan menjadikan kita hamba Allah ini nyenengin Allah. Intan surullah yang surkum yusabbit akdamakum dikatakan. Dan apa yang dikatakan kita melawan hawa nafsu, dan itu yang dikatakan salat ini yang menjadikan kita memiliki nafsul mutmainnah, sehingga kita melihat apa-apa dengan pandangan mata yang baik, sehingga kita mendengar apa-apa dengan pendengaran yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan kuntulahu sam'ahu, Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba itu. Idza abdun saleh, ketika seorang hamba dia mengerjakan salat, dan kita mengatakan dengan enak udara apa segala macam, alhamdulillah dapat pahala. Ya karena kita udah melaksanakan salat. Kita beramal apa? Dihitung-hitung itu amal. Banyaknya salawat kita yang dikatakan Rasulullah, man ahya sunnati. Ya, siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Salawat yang dikatakan wajib, salawat yang dikatakan wajib, yang kita bawa nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa guna untuk kita mendapat syafaat di yaumil kiamah kelak? Untuk kita melihat bagaimana wajhur Rasul, wajah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk kita melihat bagaimana kesenangan yang hakiki, kesenangan yang tampak zahir, yang apa yang kita lihat di dunia ini insyaallah, dan itu pasti yang paling indah di saat di akhirat kelak kita melihat wajhur Rasul, memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu yang dikatakan wasilatul abrar, untuk kita memandang wajhullah, yang dikatakan insyaallah andai kita seorang yang saleh, yang mendirikan salat, enggak akan pernah insyaallah kita melihat neraka, azabnya Allah. Kita akan selalu bahagia di dunia wal akhirah, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Dan di antara rahmat Allah hujan, dan Allah akan memberikan siang panas, dan Allah akan memberikan kesenangan kesusahan. Hidup sini berganti terus. Hidup nggak akan orang senang terus, ya. Tapi ibadah ini yang nggak ada, bagaimana bisa untuk ditinggal? Jadi kalau urusan salat, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, dikerjakan salat. Karena salat ini, ya, bagaimana seorang akan mendapatkan akhir hayat husnul khatimah atau su'ul khatimah, dari bagaimana kita mengerjakan salat. Aqimus salat ada zikri. Allah katakan, dirikan salat untuk kita menyembah Allah, untuk kita beribadah kepada Allah, dan untuk kita mendapatkan ridha dalam kita mendapat ilmu yang manfaat. Man yudlahdihi khairan yufaqqihu fid din, dikatakan. Bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah sehingga kita memiliki pengetahuan akan apa-apa hal di dunia ini, termasuk bagaimana ketika hujan turun itu kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika umur mendatangi kita, ketika malaikat Israel menyemput nyawa kita, dengan apa? Dikatakan abdun saleh, yang Allah katakan kuntulahu sam'ahu, Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba ini, Allah hibur seorang itu. Kan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, wali min awliyaillah al-qutb, yang dikatakan magam yang Allah berikan kepada beliau radhiyallahu an, sehingga kita merasakan keberkahan, kita merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu ra'an nabi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya karamah, mereka punya barakah yang membuat kita mendapatkan kebaikan dari wasilah mereka. Karena yang dikatakan aulia, walinya Allah ini orang di zaman-zaman yang dekat kepada Allah. Dikatakan dalam kitab Marakil Ubudiyah, Syekh Nawawi Banten katakan khawas, orang di mana tempat yang Allah berikan kelebihan. Ini aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan sesuatu, ketahuilah di dekat tempat kita tinggal itu ada wali yang Allah Subhanahu wa taala jadikan perantara sehingga kita mendapatkan keberkahan itu. Nah, itu yang dikatakan sir.
Allah berikan asrar, Allah berikan futuh. Terbuka hati seorang untuk melihat apa? Khairiyah, kebaikan. Dan ketika Allah menjadikan keburukan, Allah melihat orang ini buruk, rahmat Allah ketahuilah lebih besar daripada murkanya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ketika seorang dia melakukan keburukan, Allah tunggu kapan orang ini akan bertobat kepada Allah. Kapan orang ini akan berbuat amal-amal kebaikan. Kapan orang ini akan bersyukur. Bersyukur ketika hujan turun. Ya, kenapa? Karena memang dikatakan ketika turun hujan, ini pintu doa dibuka. Jadi ketika hujan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, karena dikatakan rahmat Allah. Karena yang dikatakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang merasakan adem hawa udara yang menyenangkan hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan asrar, memberikan rahasia-rahasia itu dari apa? Dari rahmatnya. Inama amaruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, dikatakan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan seorang dalam kebaikan orang ini, karena orang ini zikran kathiran, banyak ia beribadah. Ketika Allah membalikkan seorang dalam kerugian, mustahil. Itu jaiz buat Allah. Kenapa? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra, orang itu melakukan keburukan. Ya, bukan orang yang dia buruk. Orang melakukan keburukan. Nah, Allah akan berikan orang ini kapan hamba ini akan berbuat amal baik. Di saat kita melakukan keburukan. Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah membuka tabir. Yang dikatakan tabir ini batas. Bagaimana kita akan menjadi apa? Bagaimana Allah memberikan darajah magam kepada seorang hamba untuk dia akram, untuk dia mendapatkan wilayah, kedudukan di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala daripada keridhaan Allah. Sudah Allah tentukan seperti ini, terus Allah ridha kepada seorang hamba ini. Bagaimana ia mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Baca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Kenapa? Karena ini termasuk daripada pintu ma'rifat seorang hamba kita yang tertata tertib dari ratib ini yang dibaca lisan Al-Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Segala keburukan yang kita katakan yang ada, yang semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika melihat busuknya hati kita, rusaknya diri kita, kita akan mengingat iblis laknatullah. Itu yang dikatakan dia aba wastakbara. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap meminta ampunan Allah untuk mendapatkan farhan, untuk mendapatkan senang hati, untuk mendapatkan keberkahan diri. Untuk kita ini ya, hari demi hari, besok ketemu lagi senang terus, nggak pernah punya penyakit di hati. La hasad wala kibir. Nggak ada penyakit itu nggak senang dengan kesenangan orang atau sifat sombong. Ini sifat yang akan buntu, nggak akan melihat kebaikan akhirat. Wah, bala terus. Dan Allah haramkan ini minal kibriya ini, minal kibriya ini, sedikit daripada sifat sombong kita punya, kita mati. Sul khatimah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di bawah amal ini keburukan di bawah orang ini enggak akan melihat pintu surga. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kita dikabul hajat, Allah sehat afiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah jadikan kita orang yang soleh, yang istiqomah tumaninah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.